Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Republika? Jumpa lagi kita pada acara News Story Republika yang pada episode kali ini kita merasa terhormat kedatangan salah satu pakar dan juga bisa dibilang praktisi begitu dari kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah sangat menguasai begitu peta alutsista maupun peta dari kekuatan kapal selam Indonesia selama ini, yaitu kita sudah kedatangan Bapak Purnawirawan Masuri Ishak yang sudah bersama kita pada kali ini. Nah, Assalamualaikum Pak Masuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Kalau teman-teman Republika kemarin mungkin menonton acara konferensi pers yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang menjelaskan seputar peristiwa dari tragedi kapal Nanggala 402 kemarin yang konferensi persnya itu dijelaskan oleh Komandan Seskoal. Nah, di situ Komandan Seskoal memention nama Bapak, Pak Mansuri Ishak, yang sebagai KKM, Kepala Kamar Mesin, yang dalam satu peristiwa mampu menyelamatkan kapal ini dalam posisi yang sangat krisis begitu. Nah, itu kemarin menjadi viral begitu cerita ini, dan mungkin nanti kita akan eksplor lebih jauh kisahnya, dan kita sudah sangat beruntung dan sudah kedatangan dari Pak Mansur ini yang akan nanti menjelaskan seputar kapal selam Nanggala ini dari segala perspektif. Memang kami tidak etis Pak untuk menjelaskan secara rinci. Kami untuk menjelaskan ini tentunya harus didasari oleh data Pak. Bagaimana kondisi kapal ini, peralatan yang bagaimana, kemudian kemampuan anggota itu bagaimana, yang telah dijelaskan sangat baik tadi Pak. Atau prosedur saat melaksanakan penyelaman tadi. Apakah dilaksanakan secara benar? Telah dijawab oleh Angkatan Laut bahwa dilakukan sesuai prosedur yang ada. Kami ingin menjelaskan sedikit adalah kemampuan kapal selam ini adalah 300. Itu 300 kita bisa ketahui apabila melalui pressure dock tadi Pak. Menurut perkiraan kita mungkin tidak mencapai 300, contohnya 200. Kemampuan badan kapal ini hanya bisa menahan tekanan 300 bar, 300 meter. Apabila kapal melebihi dari 300 meter, maka akan terjadi pressure di badan tekan, sehingga dia tidak mampu melawan tekanan dari luar. Karena kalau 850 meter berarti 85 bar, maka akan terjadi tentunya badan kita berbicara di badan tekan ini. Badan tekan ini kan disambung oleh las-lasan kan, section 1, section 2, section 3 ini kan dia akan mencari titik yang terlemah. Apabila ditekan dengan tekanan 85 bar, dia akan sedangkan kemampuan badan tekan ini adalah 30 bar, dia akan mencari titik lemah dan crack, pecah. Dengan demikian tentu akhirnya akan masuk ke dalam dengan tekanan yang sangat tinggi sekali, 85 bar, masuk ke udara yang tekanan 1. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi kalau ditanya kami terjadinya saat menyelam atau saat menembakkan torpedo, karena kita tidak tahu data, kecuali kita ada data. Tapi kita berbicara di sini, kapal telah tenggelam di kedalaman 150. Dan tentunya kita tidak etis apabila menyalahkan anggota atau menyalahkan ini, karena di dalam suasana berkabung ini yang optimal kita berikan adalah turut bersukacita, memberikan santunan. Ini telah dimohon oleh Presiden dan petinggi-petinggi kita baik negara, TNI maupun Angkatan Laut telah menghargai dengan berkunjung ke para keluarga. Ini kami kira
tindakan yang pertama dan sangat optimal sekali, dan mari tentunya kita jaga jangan sampai menyakiti perasaan para keluarga yang ditinggalkan. Kami juga demikian Pak, ibu istri kami itu kan kami berdinas selama 18 tahun, jadi melihat Nanggala tenggelam ini isinya hanya nangis saja, walaupun tidak mengalami suaminya hilang, tapi kisah ini dia hampir kalau ada kegiatan kan berada dekat dengan kapal dengan ini, sehingga kenangan-kenangan lama ini membuat dia sangat sedih dan menangis. Jadi kisah kapal selam ini sangat tidak etis sekali apa kita bombardemen atau menyalahkan kru ini, karena kita tidak tahu situasi sebenarnya. Karena dalam sekian detik kapal selam ini akan terjadi tadi unbalance tadi, kapal akan miring. Jangan untuk miring ini jalan aja susah, Bapak bayangkan kalau sudutnya 50 atau 60 derajat, sedangkan gang itu kan kecil sekali, untuk orang lewat gini tidak bisa, harus miring gini. Situasi-situasi sepertianlah yang tidak etis menurut kami apabila kita membahas secara teknis yang situasinya kita tidak ketahui. Kami hanya berbicara masalah pengalaman saja, Pak. Memang untuk stabilitas kapal ini memang dihandle oleh KKN. Jadi kita begitu masuk, di atas kita sekian tuh ada orang lain. Duduknya nggak bisa, jadi masuknya diri ini bisa seperti di peti mati saja. Atas yang kita utamakan adalah kan peralatan alat tempur, sehingga kita mengalami pressure terhadap kehidupan sehari-hari, baik itu keterbatasan ruangan, keterbatasan oksigen, dikelilingi oleh peralatan yang berbahaya, karena pipa-pipa yang melintas di depan kita bertekanan semua, tekanannya 300 bar, 360 bar, kemudian listriknya 10.000 ampere, jadi semua dikelilingi oleh peralatan dan alat-alat yang berbahaya. Ini kehidupan ini yang membuat kita harus tabah, makanya simboyan kita tabah sampai akhir, dengan situasi apapun, dengan suasana apapun, dengan keterbatasan, tapi kita harus menyelam. Bapak bisa bayangin 72 hari kita menyelam itu, Pak. Tidak tahu siang, tidak tahu malam. Jadi kalau siang itu kita dinyalakan lampu putih, kalau malam dinyalakan lampu merah. Jadi patokan itu saja. Oh, putih di siang, oh merah malam. Kemudian untuk baik apapun gerakan kita juga dibatasi, Pak. Karena yang ada kita tidur atau jaga. Kalau kita tidur tentunya kita mempercayakan yang jaga. Yang jaga di sini orang yang terbatas, jadi harus terampil sekali, Pak, menjalankan pompa, menjalankan kompresor, menjalankan hidrolik, menjalankan diesel. Dulu ini mungkin pada saat kami di Jerman juga dilatih gitu, Pak, menjalankan diesel sendiri, menjalankan apa sendiri, menyiapkan kapal berlayar bertempur juga sendiri. Ada pressure ini yang karena kita terpilih dari 100 orang contohnya lulusan akabri, paling yang kepilih 2 maksimal 3 gitu. Jadi kita dari orang yang terpilih dipilih lagi. Jadi yang tentunya filosofinya berbeda. Kalau pilot itu kan dia individual karena dia nyetir sendiri. Tapi kalau di kapal selam ini dia lebih ke kebersamaan kehidupannya. Jadi sama fungsi, sama, sehingga di dalam kapal selam itu dia hanya menggunakan kaos dan celana tanpa nama, tanpa embel-embel, tanpa pangkat, sehingga semua orang fungsinya sama, tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Dan tadi itu, Pak, di tengah kehidupan yang keterbatasan ini, namun kita siap setiap saat menghadapi bahaya, baik bahaya dari dalam kita sendiri maupun bahaya dari luar, karena mempunyai tekanan yang melebihi dari tekanan kehidupan kita ini. Apabila terjadi kebocoran kan, hal ini bisa terjadi. Saya kebetulan pernah ke Surabaya, Pak. Iya. Samping mall apa tuh, yang ada museum
KRI Pasopati itu, Pak. Iya, yang ada museum kapal selam. Betul. Saya coba masuk tuh, Pak. Kan Masuk ke sempit dalam. kali, Pak. Makanya saya berpikir badan saya aja yang nggak terlalu betul. tinggi, tapi ya saya Susah. gemuk gitu. Ya. Susah. Nah, apakah itu ada, kalau saya mau tanya soal postur tuh, apakah juga ada postur khusus, Pak? Untuk karena kan kalau tentara gede-gede, Pak. Iya, makanya dipilih tadi, Pak. Seperti kami dari muda ya segini saja, Pak. Nggak tambah-tambah berat. Jadi memang pintunya ini sangat kecil sekali, Pak. Jadi kalau kita bawa koper atau bawa TV, bawa apa nggak bisa. Kami kalau misalkan mau berlayar, itu hanya membawa 3 kaos, 3 celana, belum tentu bawa pakaian pesiar, Pak. Atau pakaian loreng, pakaian apa nggak bisa, karena tempat kita di lemari itu sangat kecil sekali, itu satu orang. Tadi tidurnya dia susah, tidak bisa bawa macam-macam karena kecil sekali. Yang lemarinya satu begini untuk orang 7. Jadi Bapak bisa bayangin, kita tidak pernah melihat televisi, kita tidak pernah mendengar radio. Karena kalau dari dalam kan tidak bisa kontak dengan luar, Pak. Antena kan semua udah turun. Jadi sangat sekali kesunyian ini yang meliputi kehidupan kita, Pak Stadi. Tapi alhamdulillah masih tabah, Pak. Sampai saat ini masih sesuai semboyan itu. Luar biasa. Ya, Pak. Kalau ini Pak, kayak makanan gimana Pak di sana, Pak? Ya, makanan, Pak. Jadi kita memakai siklus itu biasanya 8 jam nyelam, 4 jam itu kita gunakan untuk snorkel adalah pengisian baterai, Pak. Jadi kita utamakan kalau untuk masak itu pada saat snorkel ini kan kita berhubung dengan luar. Jadi snorkel dinaikkan 11 meter, kemudian diesel jalan, jadi udara ini masuk, sedangkan pembakaran masak ini kan dia ditarik ke udara diesel di bata. Jadi itu kalau misalkan kita membakar goreng-gorengan yang mengeluarkan asap atau apa. Tapi di dalam kapal selam sih, kalau nyelam pun masih bisa memasak. Karena kita pakai masak kompor listrik. Nah, di sini di dalam kapal selam, sama dengan waktu kami di Jerman, dia sayur-sayuran itu sudah bersih. Misal seperti wortel sudah dipakai untuk disimpan, kemudian daging juga demikian. Dan sehingga untuk kita usahakan untuk masak ini tidak menimbulkan bau dan gas yang berlebihan. Tapi tetap kita ada pengisap absorber. Sehingga selama ini kami tidak ada masalah, Pak. Walaupun di sana kita melaksanakan masak ini di saat kapal berlayar snorkel. Di 4 jam ini sudah cukup kita masak. Iya ya. Nggak kebayang, Pak. Iya. Kita kalau kemampuan kita endurance kapal selam ini kan 2 bulan, Pak. Jadi kita bisa menyelam 2 bulan. Ini misal dari Jakarta ini kita masuk, timbul-timbul Gadirian. Udah bawa makanan, tidak pernah lihat luar sama sekali. Ya. Kami pun sebagai KKM ini hampir tidak pernah ke Anjungan, lihat matahari tidak pernah, di dalam terus saja itu. Makanya psikotes kita itu adalah dipilih orang yang tidak bosenan lah, paling tidak itu, Pak. Tidak boleh merasa cepat jenuh. Karena kalau kita jenuh, bisa dibayangkan tidurnya aja seperti di peti mati, Pak. Jadi giring demikian, di atas kita berapa senti ini udah tempat tidur orang lain. Dan tadi kita kalau suasananya langsung tutup, orden udah gelap total. Jadi kita tidur seperti di peti mati, istilah kasar. Jadi kalau kita jaga dibangunkan, bangun jaga. Dan ruangannya tadi Pak 2x2 untuk 5 tempat tidur. Sempit sekali, tidak ada meja, tidak ada apa. Memang di kapal selamanya pun whisky kelas yang Pak Sami masuk pun demikian kan, Pak. Sangat sempit sekali, Pak. Kalau orang yang punya fobia sempit udah nggak bisa. Tidak bisa. Ya, kami ambil contoh dulu wartawan pada saat whisky kelas atau kapal kami ikut, wartawan ikut di kapal, nggak sampai seminggu udah nggak kuat ya, Pak. Karena nggak ketemu siapa
diusahakan tidak mandi karena kan untuk kapal selam air tawar ini kan seperti emas, Pak. Jadi dia hanya 11 ton, ini harus dimat betul. Jangan sampai ada orang mandi atau bahkan istilahnya nyuci sama sekali tidak boleh, Pak. Jadi selama pelayarannya kita misalkan tidak mandi, tidak ada cuci atau tidak apa, air hanya kita gunakan untuk kebutuhan makan, minum. Ini jadi demikian apa memang kehidupannya lebih ke kecil ya Pak, kecil sekali Pak. Digunakan orang secara bergantian. Jadi untuk officer itu ada satu kamar mandi dari komandan sampai leda, sebelah kita itu adalah kamar mandi digunakan seluruh ABK yang misalnya ABK-nya 40 ya 40 hanya satu WC, satu kamar mandi. Kehidupan demikian apa yang harus kita hadapi. Semula kan 5 Pak. 5 hilang 1 tinggal 4. Sebaiknya memang kapal selam kita ini perlu ditambah. Dan tentunya kita mengharapkan siapa sih mbahnya kapal selam kan bisa tanda-tanda. Yang paling tentunya Jerman ini sudah sangat populer sekali Pak dengan dia membuat kapal yang selalu dibeli oleh negara lain yang tentunya memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga kami mengharapkan secara pribadi tentunya apabila memungkinkan tadi yang telah kami sebutkan kita mempunyai segera untuk kapal penyelamat. Yang ketiga tentunya kita mengharapkan untuk di negara kita ini Pak, khususnya tentunya PT PAL yang mempunyai pressure dock ini Pak. Sehingga kapal selam itu yakin sekali anak buah kapal kita ini mampu kedalaman berapa sih. Dan setiap selesai perbaikan atau pembuatan kapal, kita harus yakin Pak kapal kita ini bisa menyelam ke kedalaman yang telah ditentukan. Kita tidak boleh lagi bertindak seperti konyol, kapal kita bisa menyelam 300, padahal actually tidak sampai segitu. Hal ini semua tentunya memerlukan peralatan. Yang ketiga Pak, itu kita ada peralatan namanya deperming. Deperming itu adalah untuk menghilangkan medan magnet kapal. Karena kapal itu Pak, kalau melintasi dari suatu daerah ke daerah lain, itu akan menambah medan magnet kapal selam itu, kapal selam maupun kapal selam itu sendiri. Sehingga Pak, untuk Singapura aja punya Pak, deperming untuk menghilangkan medan magnet statis yang dipunyai oleh kapal itu. Karena apabila medan magnet ini tidak dihilangkan Pak, kemanapun kita bersembunyi, baik siang maupun malam dalam situasi apapun bisa dideteksi oleh musuh dengan mendeteksi medan magnet kapal. Nah, seharusnya ya seperti tadi, apapun yang terjadi di kapal selam, kita menyelam dimanapun dengan mudahnya bisa deteksi oleh kapal musuh. Karena kita menimbulkan medan magnet di dalam kapal selam kita sendiri. Sedangkan sekarang peperangan saat ini yang deteksi termasuk medan magnet. Jadi tidak bisa lagi kita sembunyi apabila kapal kita mempunyai medan magnet yang diakibat perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, di mana kan lintang sekian dia mempunyai medan magnet sekian, atasnya lagi daerah misalnya Kalimantan medan magnet sekian. Setiap melintas ini dia menimbulkan magnet signature medan magnet di kapal itu. Ini harusnya dinetralisir oleh alat yang disebutkan deperming tadi. Ini juga sedang dipikirkan oleh Angkatan Laut untuk bukan hanya untuk kapal selam, untuk kapal ranjau itu yang diserang adalah medan magnet ya. Jadi medan magnet ranjau lain, dulu medan magnet kalau ditumbur dia meledak. Kalau sekarang ranjau itu dia yang di targetnya adalah medan magnet. Begitu kapal lewat dia meledak berdasarkan medan magnet. Demikian juga peluru kendali Pak nanti. Peluru kendali saat ini kan dia bisa berdasarkan medan magnet. Jadi kapal atas air maupun kapal selam kita medan magnetnya besar. Ini apabila tidak kita netralisir menjadi nol, itu sangat istilahnya riskan terhadap serangan rudal maupun torpedo maupun ranjau yang menggunakan impact
magnet. Itu yang ketiga. Yang keempat tentunya Pak, untuk pelatihan maupun anggota kapal selam ini diikutkan di dalam latihan-latihan yang bersifat internasional atau dididik seperti kami kan sudah mengawaki kapal selam, begitu pangkat kami kapten, sekolah lagi Chief Engineering di Jerman. Jadi inilah pelatihan-pelatihan ini perlu dilatih atau ditingkatkan kemampuan. Jadi kami ambil contoh, misalkan orang mempunyai kemampuan awal 100, dari generasi-generasi ini kemungkinan ada penurunan. Dengan adanya pelatihan ini Pak, kita kembalikan ke asal sehingga dia mencapai 100 dan melangkahkan pelatihan ke bawah. Ini yang kami menginginkan, baik itu sebagai seorang teknik, sebagai komandan, itu diadakan pelatihan di luar negeri untuk meningkatkan kemampuan dari awak kapal selam. Ini harapan kami Pak. Karena kami sangat menjiwai sekali Pak kapal selam ini, dan setiap saat apa yang dia dibutuhkan, kami siap tampil di kapal selam, di satuan kapal selam, seperti melakukan pelatihan baterai atau apabila nanti diinginkan untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang dahulu, kami siap. Jadi sangat kangen sekali. Hal ini ditandai oleh istri saya, itu nangis Pak. Berarti kan melekat sekali. Terutama kami ini kan istilah kasarnya dari sejak ngambil dan dinas sekian lama, tentunya mempunyai kenangan yang manis di Kri Nanggala. Demikian. Oke Pak Masuri Ishak, terima kasih banyak Pak atas keterangannya yang luar biasa, sangat menginspirasi, juga sangat memberikan informasi bagi kita semua yang sebenarnya masih cukup awam dengan kapal selam ini Pak. Dengan kisah-kisah Bapak mungkin bisa membuka perspektif baru terkait dengan tantangan dan dinamika dari industri ataupun alutsista perselaman Indonesia begitu. Nah, kita harapkan seperti yang sudah Pak Mansuri juga sampaikan tadi, bahwa kita serahkan semua yang terkait dengan penyelidikan terkait dengan tragedi kemarin Nanggala 402 kepada aparat yang berwenang, dan kita sendiri yang ada sekarang ini memberikan apresiasi dan juga penghormatan dan juga rasa simpati dan juga empati kita kepada seluruh awak dan juga keluarga yang sudah menjadi pahlawan begitu, yang sudah melaksanakan eternal patrolnya begitu. Heads off bagi mereka semua. Mungkin itu yang bisa kita petik dari edisi News Story kali ini bagi Sobat Republika. Terima kasih sudah selama 1 jam lebih ini bersama kami semua dari diskusi yang sangat menarik dengan Pak Mansuri Ishak. Saya sendiri, Abdullah Sami, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mansuri yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan mengutarakan kisah-kisah yang sangat inspirasi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagi Sobat Republika, jangan lupa tetap saksikan acara News Story dan jangan lupa subscribe, follow, dan isi komentar dan juga share konten ini. Tetap pada acara News Story Republika selanjutnya yang kita akan membahas kisah-kisah lain seputar pemberitaan, isu, dan juga kabar-kabar yang akan memberikan perspektif baru bagi pemahaman kita semua. Ya, saya Abdullah Sami dengan Pak Mansuri Ishak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.